Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, perkenalkan, nama saya adalah Prasetya Anugrah dari tim KKN PPM Desa Ponjong periode 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit informasi terkait nafsa dan bahayanya selama masa pandemi ini. Nah, jadi pertama, apakah itu nafsa? Narkoba atau nafza adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan. Seseorang di mana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Nah, lalu kenapa sih nafza ini menjadi berbahaya? Pertama, karena nafza dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Kedua, karena nafza dapat menyebabkan terganggunya fungsi kognitif, afektif, dan psikomotor dan aspek sosial. Dan ketiga adalah karena nafza ini dapat menyebabkan kematian bila terjadi overdosis. Nah, lalu kenapa sih nafza ini menjadi berbahaya selama masa pandemi ini? Karena selama pandemi ini terdapat laporan dari pihak kepolisian bahwa terjadi peningkatan pada jumlah kasus nafza yang beredar. Berdasarkan laporan polisi, peredaran nafza selama pandemi adalah bersamaan dengan pembagian sembako oleh berbagai pihak, di mana ada individu yang menyelundupkan nafza bersama dengan sembako. Peristiwa ini menjadi berbahaya bila tidak dimiliki kesadaran terkait peristiwa yang sedang terjadi, terutama bagi anak-anak ketika orang yang mengatakan dirinya adalah relawan menawarkan nafza yang memiliki bentuk seperti cemilan. Nah, lalu bagaimana nih cara untuk mencegahnya? Nah, pertama perlunya pemahaman terkait nafza, mulai dari jenis, bahaya, dan modus penyebarannya. Nah, lalu kita juga selalu perlu untuk mewaspadai bila ada relawan yang melakukan kegiatan mencurigakan. Lalu kita juga perlu mendidikan kepada anak untuk tidak menerima tawaran dari orang yang tidak dikenal. Lalu kita juga perlu untuk memastikan bahwa semua produk yang kita konsumsi adalah produk yang aman. Dan terakhirnya kita juga jangan pernah mencoba nafsa secara sadar. Nah, lalu bila di antara kita mungkin ada yang sudah terjerumus, bagaimana pemulihannya? Nah, pemulihan ini harus melalui proses rehabilitasi. Proses ini terdiri dari 4 tahapan. Pertama adalah pemeriksaan. Seseorang yang sudah terjerumus ke nafsa harus dilakukan pemeriksaan pada tubuhnya untuk mengetahui seberapa parahkah efek dari konsumsi nafza yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian orang ini harus melalui proses detoksifikasi. Pada proses detoksifikasi ini, orang tersebut tubuhnya dibersihkan dari segala zat-zat bahaya yang berasal dari nafza. Nah, lalu kemudian adalah proses stabilisasi yang lebih berfokuskan pada aspek kognitif seseorang. Jadi pada proses ini, kita lebih fokus pada pemulihan pikiran dan jiwa dari orang yang sudah menggunakan nafza tadi. Nah, lalu bila ketiga proses tadi sudah terselesaikan, maka orang ini sudah dapat kembali ke lingkungan. Nah, maka pada lingkungan dia memerlukan dukungan dari orang-orang sekitar. Karena bila orang ini mendapatkan respon negatif ketika dia balik ke lingkungan, maka orang ini dapat kembali lagi terjerumus ke nafza karena merasakan dirinya tidak diterima, lalu melarikan diri ke nafza lagi. Nah, mungkin sekian sedikit informasi yang dapat saya bagikan terkait nafza dan bahayanya selama masa pandemi. Terima kasih karena sudah mau menonton video ini.